Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Ana Ngationo, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Salatiga. Fasilitator adalah Ibu Puji Astuti dan pengajar praktek adalah Bapak Denny Virianto Utomo. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun untuk rancangan tindakan aksi nyata, pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif adalah praktik membuat keyakinan kelas dan melaksanakan diseminasi budaya positif kepada warga sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Salatiga. Bukannya ceria-ceria berarti sehat semua ya. Alhamdulillah. Hanya penuh harapan baru di 2020. Dan kayak resolusinya resolusi positif semua. Jadi saya harapkan nanti bisa tercapai semua. Untuk pertemuan pertama ini kita mulai dari pembuatan keyakinan kelas. Ini sesuatu hal yang belum terbiasa. Jadi coba kita nanti susun keyakinan kelas. Nah, biasanya kan kalau di sekolah atau di institusi atau sebagainya gitu ya, kan biasanya sering ada yang kita sebut sebagai peraturan tata tertib gitu. Sering dengar ya kalau itu ya, sesuatu yang harus dipatuhi. Di peraturan tata tertib itu adalah hal yang nanti hasilnya adalah kepatuhan kita, ada kesepakatan itu. Namun kesepakatannya kan bukan melibatkan dua arah gitu ya, tapi biasanya satu pihak. Contohnya tata tertib sekolah, ini kan yang nyusun sekolah, kemudian kalian diminta untuk mematuhi, biasanya kan tanpa melibatkan. Itu tata tertib atau peraturan yang lama. Nah, di budaya positif ini kita diharapkan untuk mampu membuat kita sebut nanti kesepakatan kelas, dan kemudian kalau kita yakini bersama menjadi keyakinan kelas. Jadi apa sih keyakinan kelas itu? Jadi kalau di tampilan, keyakinan kelas itu adalah salah satu bagian dari disiplin positif. Jadi nanti kalian kan punya harapan, ya, punya harapan, baik harapan pembelajaran di kelas ini seperti apa yang diharapkan dari guru dan sebagainya. Kemudian mungkin nilai-nilai positif yang mungkin bisa kalian kembangkan, bisa kalian eksplor begitu, sehingga nanti dalam kegiatan pembelajaran itu dengan keyakinan yang ada, kalian ada kesadaran diri. Kan kalau kesepakatan yang tanpa pelibatan misalkan aturan atau tata tertib, ini kan kadang merasa terbebani, betul nggak? Kadang dengan tata tertib terbebani. Kenapa terbebani?
ya. Jadi kalau keyakinan kelas ini ada pelibatan dari kalian semua. Maka nanti tolong dituliskan apa yang menjadi harapan kalian agar nanti dalam pembelajaran di kelas ini bisa berjalan dengan lancar, bisa dengan nyaman, aman, damai. Karena salah satu kan juga sekolah damai, sekolah ramah anak kan gitu. Tadi sudah lagunya seperti itu. Sekolah ramah anak. Kemudian agar pembelajaran semakin bermakna itu nanti kalian ingin mengharapkan seperti apa bisa dituliskan. Kemudian nanti kita bagi secara teknis pelaksanaannya, kita bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok nanti masing-masing kelompok berdiskusi. Saya beri sticky note. Kemudian untuk yang kertas lebar ini saya tempel di papan tulis. Kemudian nanti hasilnya masing-masing kelompok ya, ini nanti mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti ditempel segini. Kemudian perwakilan kelompok nanti mungkin bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi keyakinan kelas yang sudah kalian cantumkan. Ada pertanyaan? Nanti kita mulai ya. Jadi keyakinan kelas ini nanti diharapkan bisa memunculkan budaya positif. Jadi kalian mematuhi sebuah konsekuensi itu atas dorongan dalam diri kita, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan, dipuji dan sebagainya. Tapi dari dalam diri, oh iya kok ini kan sudah kita yakini bersama, jadi saya mau nggak mau harus mematuhi itu sebagai bagian dari saya ini nyaman secara pribadi atau saya ini punya tanggung jawab pribadi untuk melaksanakan. Ada pertanyaan? Satu lagi, untuk keyakinan kelas nanti tolong dengan kata-kata yang positif ya, dan pendekatan yang positif. Jadi bisa mungkin hilangkan yang pendekatan atau kata-kata yang negatif. Misalkan ini contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, bisa mungkin dengan kata yang positif itu disusun, misalkan kami yakin bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan kelas. Kemudian misalkan saat presentasi, ada teman yang presentasi harus bagaimana sih kita, itu nanti dituliskan, misalkan saling menghargai, menghormati teman. Dan hal-hal yang lebih detail pun bisa kalian tuliskan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung ke actionnya ya. Jadi saya bagi kelasnya menjadi 4, silakan menurut jumlahnya berapa? Di 35 bagi 4 berarti 8 ya, masing-masing kelompok 8. Ya, terima kasih sudah menyusun keyakinan kelas secara berkelompok. Berarti lanjutannya adalah kita mempresentasikan ya masing-masing kelompok. Silakan perwakilan 1 untuk maju ke depan membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian nanti setelah semua membacakan keyakinan kelas, kita sepakati bersama keyakinan kelas. Mana kan sepertinya dari
menempati kelompok ini kan mungkin ada beberapa yang poinnya sama. Ya, jadi nanti kita satukan persepsi agar menjadi keyakinan kelas yang bisa kita aplikasikan dan kita terapkan di semester ini. Nomor 1 akan diwakili oleh Jessica. Akan dibacakan dengan keras keyakinan kelas yang sudah disusun, kelompok dan sebagainya. Silakan dibacakan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Anam. Karena saya mewakili kelompok saya mengenal mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Keyakinan kelas kami itu yang pertama adalah peduli sesama dan menjaga solidaritas. Yang kedua ada berdoa mengawali hari, senyum menjalani hari, dan bersyukur mengakhiri hari. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum bertanya, aktif di dalam kelas. Dan yang keempat, berkata dan berperilaku dengan sopan untuk kenyamanan sesama. Kelima, menghormati dan bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Yang ketujuh, menghargai dan saling membantu. Yang kedelapan, ada mendengarkan orang lain berbicara. Yang kesembilan, ada menjaga kebersihan kelas, menjaga tutur kata. Yang kesembilan, ada mau berjuang untuk kembali bersama. Dan yang terakhir, ada menghormati guru dan saat mengajar, menghormati teman saat berbicara. Oke, ya tepuk tangan untuk Selamat pagi teman-teman. Ini saya perwakilan dari kelompok Pak No yang sudah ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu kelompok kami yakin satu, menjaga keharmonisan kelas. Yang kedua, membantu seseorang teman yang mengalami kesusahan. Yang ketiga, memakai seragam sesuai jadwal. Yang keempat, menjadi suatu masa yang mematuhi apa yang diberikan. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai sesama guru dan teman. Yang keenam, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, meningkatkan kedisiplinan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, segera menyelesaikan tugas sesuai waktu yang diberi. Yang terima kasih. ya, nah. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami sepakat untuk bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, menjalani pergaulan yang toksik dan menjadi ramah anak. Kami sepakat untuk bekerja sama menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab, saling berbagi satu sama lain, menjadi murid yang baik dan ramah, mau bermain sama-sama tidak pilih-pilih teman, mau melakukan hal berpikir bersama, menciptakan suasana yang tenang saat KGM, saling menghargai dan menghormati. Terima kasih. Ya, Saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, keyakinan kami itu pertama saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Kedua, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, tentang waktu dan aktif di kelas. Yang keempat, berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga, menghargai guru dan teman-teman. Yang keenam, kita jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, mendengarkan orang lain ketika berbicara. Dan yang terakhir, kita belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. ya, tepuk tangan untuk ya, terima kasih kelompok 1, 2, 3, 4 yang sudah menyusun keyakinan kelas dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Keyakinan kelas yang sangat luar biasa bagus, dan saya harap itu menjadi dorongan dalam diri kita untuk benar-benar tidak hanya sekedar ditulis ya, tapi diresapi, kemudian kita jadikan sebagai sebuah sebuah harapan maupun sebuah hal yang ingin kita cita-citakan dan kita laksanakan bersama, sehingga nanti kondisi kelas ini kan ketika pembelajaran kita mematuhi aturan kelas seperti itu kan nyaman gitu ya, nyaman, aman, damai gitu. Seperti misalkan
Di kelompok 1, 2, 3, 4 ada menjaga saling meyakini untuk sesama semuanya ya, menjaga kebersihan kelas. Jadi itu silakan tanamkan dalam diri. Menjaga kebersihan kelas itu ya dimulai dari hal yang kecil dulu. Kalau ada sampah ya bisa mungkin kalau misalkan jauh dari tempat sampah masukkan sapu dulu lah kalau sampah plastik. Baru nanti ketika ketemu tempat sampah masukkan. Jangan terus buang sembarangan. Kemudian laci bukan tempat untuk membuang sampah. Jadi silakan nanti kita refleksi diri, masih enggak kita sering menyimpan sampah di laci. Nah, saya mulai sekarang karena ini menjadi keyakinan bersama, silakan kita menjaga bersama-sama lingkungan kelasnya. Kalau kelas kita nyaman, kita juga semakin nyaman dan pembelajaran pasti akan semakin ada peningkatan, progres itu pasti. Kemudian tadi kelompok 1, 2, 3, 4 bentuk ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita harus selalu mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Kita lakukan ya, kita menjadi kesepakatan keyakinan kita ya. Oke, karena sebesar apapun usaha manusia, tanpa doa bagikan sayur tanpa garam, tanpa micin. Silakan nanti kita lakukan. Kemudian ada poin penting di sini untuk saling menghargai, menghormati. Jadi hindari kata-kata yang tidak penting untuk teman kita. Misalkan hal yang simpel, kita memanggil sesama teman dengan nama bapaknya itu kan masih kita pakai ini. Ayo silakan. Nah, ini kesepakatan kelas kita saling menghargai, saling menghormati dalam artian tidak hanya saat presentasi kita menghormati teman yang berbicara, tidak hanya itu, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari hindari nyebut nama teman dengan nama-nama yang tidak sesuai, yang kemudian menyakiti dan sebagainya. Nanti bahaya kalau sampai hubungan dan sebagainya ya. Silakan itu dipatuhi bersama untuk saling menghormati, saling menghargai sama teman. Kemudian belajar dengan penuh antusias. Jadi ya, antusias berarti ya. Antusias itu berarti ada keinginan dalam diri kita untuk menuju pembelajaran karena diri kita menginginkan sesuatu yang lebih. Antusias, percaya diri, jujur. Makanya setiap kali orang lihat saya sudah percaya kalian jujur itu saya percaya. Silakan dimulai dalam diri kalian untuk menanamkannya secara ya berkelanjutan. Berkesinambungan. Jujur itu penting sekali. Kemudian bertanggung jawab. Dan di sini kelompok 1, 2, 3 ada keyakinan yang sama juga untuk bertanggung jawab menyelesaikan baik tugas-tugas ataupun pekerjaan yang diberikan. Salah satunya adalah tepat waktu. Nah, silakan tanamkan dalam diri bahwa itu menjadi keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan bersama. Kemudian kaitannya dengan ada keyakinan, tidak hanya keyakinan kelas di sini, ternyata kalian luar biasa menuliskan keyakinan sekolah juga. Apa yang dimaksud dengan keyakinan sekolah? Salah satunya adalah memakai seragam sesuai jadwal. Jadi silakan mematuhi aturan sekolah dengan memakai seragam sesuai jadwal, baik dalam berpakaian maupun sepatu maupun kaos kaki dan sebagainya, dari hal yang terlihat secara gamblang sampai apa yang detail. Nah, itu nanti keyakinan kelas yang bisa kita terapkan ya. Kemudian menjadi murid yang ramah, baik, bermain bersama tanpa mempedulikan asal usul dan sebagainya. Ini mungkin maksudnya tadi ya, saling menghargai, saling menghormati. Nah, ini juga menjadi kesepakatan bersama untuk saling membantu satu sama lain ya. Jadi gotong royong untuk saling membantu satu sama lain. Jangan sampai dalam diri kita tertanam bahwa teman susah kita bahagia. Ada seperti itu. Ada ya. Jadi ketika teman bahagia kita bahagia, teman susah kita juga harus saling membantu satu sama lain. Itu nanti kesepakatan kelas yang kita sepakati.
Kemudian nanti kesepakatan itu kita tulis dalam sebuah desain yang menarik, kemudian nanti kita tempelkan di kelas agar bisa terlihat dan bisa kita amati setiap saat. Biar kalau lupa itu ada pengingatnya, kita bisa selalu menanamkan. Begitu untuk hari ini yang luar biasa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Kesepakatan dan keyakinan kelas ini semoga menjadi hal yang baik dan memulai sesuatu yang kalau semuanya dimulai dengan yang baik pasti nanti hasilnya juga akan baik. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Aulia. Saya dari kelas 12 IPS 1. Menurut saya tentang kesepakatan kelas yang dibimbing oleh Pak Ana itu sangat konsep yang sangat bagus untuk diterapkan di kelas. Karena sejak ada kesepakatan kelas, kelasnya menjadi lebih teratur dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya, guru dan murid saling menghargai dan datang tepat waktu. Teman-teman menjaga kebersihan dan juga menjaga kekompakan. Selain itu juga semakin tertib dalam belajar dan rajin. Menurut saya konsep kesepakatan kelas ini sangat menarik dan seru untuk diterapkan di kelas-kelas karena dapat membawa dampak positif untuk kelas kita. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kartika J dari 12 IPS 1. Di sini saya mau memberi kesan-kesan terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin. Menurut saya keyakinan kelas kemarin ini mendorong saya dan teman-teman saya dalam secara intrinsik karena kita semua bisa saling mematuhi peraturan yang ada, lalu bisa saling menjaga, menghargai, contohnya dalam kelompok atau dalam kebersihan dan lain sebagainya. Demikian kesan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia untuk Bapak Ibu dan Risa dan Anda yang sudah hadir di siang hari ini untuk mendengarkan sosialisasi berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Jadi kenapa saya bisa di depan sini untuk menyampaikan itu karena yang pertama saya ditugaskan sekolah untuk memberikan sosialisasi, diseminasi dari apa yang sudah saya dapatkan melalui program calon guru muda angkatan yang 7 dan sekolah juga sudah mengikrarkan diri sebagai sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah anak ini akan terwujud dengan baik apabila di sekolah nanti akan dengan sendirinya budaya positif itu terwujud. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini. Kemudian yang kedua, ini saya berterima kasih sekali kepada Anda dan Bapak Ibu yang sudah ada di sini hari ini karena ini merupakan bagian dari aksi nyata di tugas. Ini bagian dari saya menyelesaikan tugas. Jadi dengan hadirnya Bapak Ibu dan Anda itu membantu saya dalam menyelesaikan tugas di modul 1. Jadi ada dua tujuan di Bapak Ibu. Jadi bukan semata-mata untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru yang mungkin nanti akan diikuti oleh Bapak Ibu yang lain di angkatan-angkatan berikutnya, tapi juga memberikan gambaran dan sosialisasi tentang bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa kita wujudkan bersama. Baik oleh Bapak Ibu guru, karyawan, maupun oleh murid-murid semua. Ya, ini juga oleh Risa dan Anda. Itu untuk pembukaan di siang hari ini. Semua. Ini saya awali dari salam dan bahagia, dari salam untuk dunia doa dan bahagia ini juga harapan kita semua. Dan saya harapkan Bapak Ibu dan Anda bahagia semua nih hari ini. Kurangnya obligasi, tapi harus mendengarkan ini ya. Insya Allah menjadi
fokusnya diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Salatiga. Nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di materi saya hari ini. Yang pertama pembukaan. Tadi sudah saya buka sendiri ya, untuk mempersingkat waktu. Kemudian nanti langsung ke paparan materi. Paparan materi ini bukan berarti nanti saya menghubungi Bapak Ibu, jadi saya hanya menyampaikan nilai atau apa yang sudah saya peroleh. Jadi nanti sharing-sharing saja. Karena saya yakin di budaya positif ini Bapak Ibu semua dan analisa maupun Anda sebenarnya sudah melakukan itu. Tapi mungkin secara teori belum atau baru sedikit membaca atau memahami. Tapi kalau secara praktik saya rasa Bapak Ibu sudah melakukan itu dengan baik. Cuma mungkin kurang disadari. Dan hari ini saya akan memaparkan tentang beberapa teori tentang pelaksanaan budaya positif. Jadi intinya sebenarnya materi ini kaitannya lebih dekatnya ke teori psikologi. Jadi mereka dan nanti akan guru-guru yang lain diharapkan nanti bisa memahami teori itu dan mempraktikkan di dunia nyata di pendidikan maupun di rumah. Jadi mungkin bisa diterapkan untuk anak-anak kita di rumah atau mungkin dengan guru-guru kita. Dan untuk tujuan diseminasi di siang hari ini Bapak Ibu, jadi nanti akan saya memberikan sedikit tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Jadi memang di program guru penggerak itu di modul awal kami diminta untuk merubah paradigma tentang pendidikan yang sesungguhnya yang diharapkan. Kemudian nanti arahnya ke bagaimana perwujudan karakter dan pribadi yang lebih baik, yang positif, sehingga mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Mungkin kalau kita di rumah dengan anak-anak kita ya, mungkin dengan paradigma yang baru bisa belajar untuk memerdekakan anak kita juga sesuai dengan kalau Ki Hajar Dewantoro menyebutnya programnya masing-masing. Nanti saya akan memberikan sedikit paparan tentang itu. Kemudian nanti melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin di Indonesia secara umum dan pemahaman tentang konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Mungkin ya kelas 10 sudah paham ya dengan profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi belajar Pancasila yang merupakan karakter utama yang akan diwujudkan di dalam kurikulum merdeka. Dan calon guru penggerak ini di awal modul itu paradigmanya diarahkan untuk perwujudan dimensi belajar Pancasila. Kemudian memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi nanti diharapkan ada praktek disiplin. Disiplin itu kan bagus kalau disiplin itu kan bagus karena tertata, menata dengan baik. Nah ini ditambah positif. Jadi bagus ditambah bagus. Jadi insya Allah nanti kalau terwujud hasilnya juga akan lebih bagus. Kemudian nanti ada banyak materi itu, tapi insya Allah saya sampaikan dengan cepat. Dan nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan, mungkin ingin berbagi, sharing, mungkin bisa langsung kalau di virtual mungkin klik Presiden, kalau di sini langsung angkat tangan, itu mungkin ada yang disampaikan, berbagi pengalaman. Nanti akan saya sampaikan ada beberapa materi kaitannya dengan teori perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin bagi yang Ibu Siti yang TU mungkin bisa dipraktekkan di lingkungan TU maupun nanti di lingkungan rumah masing-masing juga bisa. Bagaimana kita menerapkan itu kepada anak-anak kita di rumah atau kalau sebagai guru dengan murid-murid juga. Kemudian ada dari motivasi perilaku manusia. Nanti ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Diharapkan ketika kita bertindak baik itu motivasinya bukan hanya motivasi eksternal, pengen ini, tapi ada kesadaran dalam diri atau intensi. Ya, nanti untuk Bapak Ibu guru
ada gambaran tentang bagaimana keyakinan kelas terbentuk. Ini bagi yang Bapak Ibu yang sudah mengampu kelas 10, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini sudah menjadi hal yang sudah dilakukan. Mungkin beberapa guru yang lain bisa menjadi pandangan ketika nanti masuk ke kelas, setiap maba mungkin punya kesepakatan dan keyakinan masing-masing. Nah, kalau mungkin yang TU, Ibu jalankan TU, Bu Siti mungkin bisa membuat keyakinan TU, ya, bisa dijadikan sebagai panduan agar TU bisa sesuai dengan apa yang dilakukan bersama. Kemudian ada hubungan penghargaan, kemudian teori hubungan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini bagian-bagian dari bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan. Kemudian nanti menyusun langkah aksi nyata dan sebagainya. Ini intinya kita merubah paradigma dulu, kemudian merefleksikan dan menyusun apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan ini semua agar sekolah kita bisa semakin lebih baik. Untuk tujuannya mungkin ada yang disampaikan lebih dulu. Lanjut. Ini untuk topik diseminasinya seperti yang pertama. Yang akan saya sampaikan ini sedikit saja ya Bapak Ibu tentang topik paradigma belajar yang akan saya sampaikan sedikit, kemudian yang lain ini yang tidak akan cukup banyak karena memang topiknya budaya positif. Tapi untuk yang poin awal ini saya buka tentang beberapa. Nah, sebelum ke budaya positif, saya singgung sebentar tentang perubahan paradigma belajar yang diharapkan oleh PHD Yayasan Dewantara. Mungkin anak-anak juga mungkin bisa berefleksi tentang guru dan mengusulkan yang lebih baik dan seperti apa dan sebagainya. Karena memang pada dasarnya dalam perubahan paradigma ini mungkin sangat dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin kalau dengan anak kita di rumah juga anak senantiasa kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama menuntun. Ini mungkin konsep yang sudah kita pahami bersama nih, bahwa pendidikan itu pada dasarnya menuntun anak sesuai kodratnya. Dalam artian bahwa anak itu punya karakteristik yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi terkadang anak yang pintar eksak bahkan menghafal itu kadang bisa kurang efektif. Begitu juga sebaliknya. Jadi bagaimana nanti strategi-strategi yang bisa diterapkan untuk mengangkut itu semua, karena tugas guru nanti melayani anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan. Itu yang diharapkan secara teori oleh Yayasan Dewantara. Jadi Engalso sing tulodo bahwa di depan guru memberikan contoh baik perkataan maupun perbuatan. Saya yakin Bapak Ibu guru maupun karyawan sudah melakukan itu, saksi nih. Sudah melakukan itu baik secara tutur kata maupun secara perilaku. Kemudian yang maju lawan kasar di tengah, Bapak Ibu saya yakin sudah memberikan dukungan ide-ide kreatif untuk memasukkan anak didik. Saya rasa tidak ada guru yang menginginkan muridnya tambah jelek, itu tidak ada. Pasti guru menginginkan muridnya tambah bagus. Kemudian untuk pilihannya yang menjadi slogan pendidikan kita, bahwa kita akan senantiasa memberikan dorongan motivasi untuk selalu lebih baik. Kemudian yang kedua, paradigma pembelajaran PHD adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di pendidikan disesuaikan dengan tempat tinggal. Terkadang di tempat tinggal yang berbeda, karakter anak pun berbeda-beda. Jadi guru senantiasa harus mengikuti itu. Kita dengan anak kita sendiri mungkin juga bisa mempraktekkan itu dari kodrat zaman. Nah, zaman sekarang dengan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dan sebagainya itu bisa menjadi perhatian kita dalam mendidik anak kita agar lebih efektif. Kemudian nah yang ketiga berpihak pada murid, guru berapa pada murid itu mungkin sebuah kata yang di awal pun saya bergambar seperti sakral, tapi ternyata setelah dipahami bergambar ini artinya melayani dengan setulus hati. Ya, makanya sebagai guru melayani setulus hati apa yang dibutuhkan oleh murid.
Nah, kita sebagai orang tua di rumah pun saya yakin seperti itu, Min. Sebagai orang tua bisa langsung semangat. Kemudian budi pekerti, saya yakin dalam pembelajaran sehari-hari guru ini tidak hanya cover of knowledge tapi juga pasti budi pekerti, dan budi pekerti ini bisa kita tingkatkan dengan mengambil nilai-nilai positif di lingkungan sekitar kita. Misalkan mendahulu ya lewat bahasa bagaimana apa namanya kalau dalam bahasa Jawa itu juga ada undang-undangnya nih. Saya kondur itu sepertinya kok tidak panas. Misalkan kata bahasa, misalkan ini kita untuk Jawa. Begini. Kemudian petani kehidupan ini yang mungkin kaitannya dengan tadi menonton menurut diajar di Wanoro, petani kehidupan itu bahwa guru tidak bisa memaksakan atau petani itu tidak bisa memaksakan padi tumbuh menjadi jagung, atau jagung tumbuh menjadi padi, atau kita menanam jagung tapi diperlakukan seperti menanam padi. Jadi jagung mati, itu banyak airnya. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika nanti belajar atau mengajar di kelas, mungkin hari ini bisa dipraktekkan dengan memahami karakteristik masing-masing anak. Dan ketika kita di rumah pun juga seperti itu, Bin. Kadang kita dengan anak kita itu ingin maksa sesuai dengan keinginan kita, padahal anak mungkin ahlinya beda. Yang senang musik beda, ya senang olahraga, dipaksa matematika, ya saya rasa kurang maksimal seperti itu. Kemudian untuk kegembiraan sekolah maupun mungkin pembelajaran di mana pun diharapkan membawa kegembiraan untuk semuanya. Itu untuk ya para dimana belajar ini saya sampaikan sedikit mungkin di lain waktu ketika ada acara disiplinasi lagi ini waktu tersendiri ya, karena ini cukup banyak. Ini saya sampaikan sedikit tapi pengantar untuk menjadi yang positif. Kemudian topik inti di siang hari ini itu saya diminta awalnya untuk menyampaikan budaya positif. Ini peta konsepnya, sebenarnya jadi peta konsep ini sudah selesai dijelaskan, sudah cukup semua gitu. Tapi nanti coba saya bahas berikutnya untuk detail. Jadi untuk berbicara tentang budaya positif, ini teori yang dipakai. Berbicara teori menggunakan teorinya Dr. William Glasser. Jadi memang secara fakta mungkin kita semua sudah melakukan itu, tapi mungkin secara teori kita pelajari kembali, mungkin lebih ada gambaran dan mungkin lebih bermakna untuk mendidik anak kita di sekolah maupun di rumah. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa renung sebentar gitu ya. Kira-kira kalau kita dipaksa melakukan sesuatu yang tidak kita sukai itu bagaimana? Nggak senang kan, nggak enak kan? Begitu juga misalkan di kelas kemudian dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sangat dibenci. Apa yang terjadi, apakah maksimal atau tidak? Nah, makna disiplin di sini terutama disiplin, karena disiplin yang sesungguhnya ini kan sebenarnya sesuatu yang dilakukan atas dasar dorongan dalam diri. Jadi misalkan Bapak Ibu, saya kemarin baca berita di media itu di Piala Dunia mungkin Bapak Ibu dan Anda yang suka sepak bola, supporter Jepang kan sering di media diceritakan dunia. Supporter Jepang itu kalah menang apapun yang terjadi ketika pertandingan selesai, tanggung jawab bersih-bersih sampah. Itu kan tanpa disuruh, tanpa penghargaan, tanpa hukuman, tapi mereka sadar secara intensif untuk melakukan hal yang baik, bahwa itu yang mereka yakini baik. Nah, harapannya nanti seperti itu. Jadi ketika kontrol diri untuk melakukan disiplin positif sudah ada dalam diri kita, maka enak gitu. Jadi pokoknya kalau sampah ya diambil, masukin tong sampah tanpa disuruh, tanpa ada hukuman. Ketika hari Senin sampai Rabu aturannya pakai sepatu yang hitam, ketika ada dalam kesadaran diri bahwa itu diyakini bagus, karena dengan sepatu hitam akan mengurangi gap dan sebagainya, diyakini bagus, keyakinan bersama di sekolah kita, maka itu akan jalan dengan enak. Dan nanti
tidak perlu ada lagi hukuman dan sebagainya. Jadi bukan berarti bahwa setelah merdeka dengan budaya positif sama sekali nggak ada aturan, itu mungkin persepsi yang salah. Jadi tetap ada aturan tapi sudah melalui keyakinan bersama. Karena yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Ini contohnya supporter Jepang. Kalau supporter Indonesia lebih ini asing bersih-bersihnya. Jadi kalau kalah yang dibersihkan posisi stadion. Ya, karena nggak terima kalah. Nah mungkin mental karakter seperti itu yang perlu diperbaiki di Indonesia. Karena Indonesia itu banyak orang pintar tapi ya gimana nih? Maksudnya dilihat dari kemajuannya belum seperti yang diharapkan. Kemudian tadi ini lanjutannya ke peta konsep yang sebelahnya itu, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun perilaku yang dilakukan kita maupun anak kita di rumah atau teman-teman kita pasti ada tujuannya. Untuk teori motivasi ini tujuannya untuk apa? Misalkan saya ya Bapak Ibu, misalkan berangkat pagi itu tujuannya untuk apa? Absen. Nah itu berarti kan belum ada dorongan dalam diri saya. Maksudnya kalau saya berangkat pagi itu karena saya nyaman ketika berangkat lebih pagi, saya bisa menyiapkan materi lebih prepare lagi. Kemudian saya merasa bahwa itu tanggung jawab diri saya, oke. Tapi mohon maaf saya sendiri juga masih perlu belajar itu. Karena saya berangkat pagi itu ya karena HP itu Sinaga. Dan semoga kedepannya itu ada dalam diri kita untuk berangkat pagi karena faktor kesadaran dalam diri kita. Kita pernah absen. Ya. Jadi tidaknya ada faktor eksternal, tapi nanti kemudian harapan kita dalam diri kita ada hubungan dalam diri kita. Atau mungkin mendapatkan imbalan. Mungkin karena bapak kepala sekolah selalu di depan untuk salam-salaman, mungkin makan besok di alam lah itu. Golongan apa? Instruksi juga imbalan. Ada juga seperti itu bisa. Nah, nanti di sekolah kita insya Allah nggak ada. Insya Allah karena golongannya sudah absen. Kemudian nanti yang diharapkan yang poin ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Nah itu yang diharapkan. Jadi disiplin positif kita melakukan sebuah aturan itu diharapkan untuk karena ada kesadaran dalam diri kita. Jadi kita itu kalau disiplin itu nyaman rasanya. Diharapkan seperti itu. Kemudian nanti dalam posisi kontrol mungkin ada video yang bisa kita tanyakan kepada Ibu dan Anda Sani ya. Ini posisi kontrol yang lebih paham. Ada penghukum dan membuat rasa bersalah. Kenapa dikotakkan di sini? Sebisa mungkin nanti posisi kontrol seperti ini dihilangkan dalam budaya positif di sekolah kita. Kemudian ada teman atau pemantau. Ini penting. Dan sebagian besar kalau saya sendiri ini pasarnya masih di sini. Jadi mengingatkan anak itu seperti teman. Tapi ada positif negatifnya. Kemudian yang paling baik sebenarnya nanti yang diharapkan adalah posisi kita sebagai manajer. Karena manajer itu nanti yang memberikan pilihan-pilihan anak untuk diberikan jawab. Kemudian nanti akan kita bahas tentang segitiga restitusi. Jadi bagaimana ketika menyelesaikan sebuah masalah itu menggunakan pendekatan yang tidak membuat anak itu semakin jatuh ketika kembali ke lingkungannya, atau ke kelasnya, atau ke komunitasnya. Jadi ada beberapa tahap nih, tapi ini nanti tergantung berat kecilnya masalah. Kalau masalahnya kecil juga perlu dilakukan semua. Nanti bagaimana segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan. Dan ini bukan hanya guru kepada murid, tapi ini juga bisa kepada anak kita di rumah. Kalau misalnya anak kita melakukan kesalahan atau apa, kalau ini dirasa baik, ini bisa diterapkan. Kemudian untuk sini, jadi restitusi ini nanti arahnya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia melakukan apapun ini pasti ada kebutuhan dasar nih. Misalkan anak kita mau sesuatu, kemudian marah-marah, buta-buta, anak saya akan melempar rokok yang di depannya. Ternyata butuh perhatian. Sama manis itu juga yang terbentuk. Jadi ada kebutuhan untuk menerima rasa perhatian.
ketika anak bersalah itu tidak langsung kamu tidak betul, selalu terus atau menjustifikasi langsung ketika anak melakukan kesalahan, tapi nanti coba disampaikan juga identitasnya di apa istilahnya ya, di luar oke ya Jawa bahasa Jawa. Nanti coba kita tes lagi, nanti kita bahas lebih detail apa kata-kata yang bisa kita pakai ketika dalam proses ini menstabilkan identitas. Ini yang pertama tentang disiplin positif dan related dan universal. Sebenarnya ada video, mungkin Bapak Ibu sudah pernah bersani, ada tentang film pendek lambat. Tapi yang namanya film sepertinya kalau di dunia nyata dulu nggak sampai seperti itu. Jadi mau dibesarkan apa lanjut? Lanjut ya. Jadi untuk video ini itu membahas tentang bagaimana seorang guru tanpa mau menggunakan anaknya, tapi langsung menjustifikasi bahwa anak itu tukang terlambat. Dan dalam teori sosiologi kata Batak, saya belajar di sekolah di SMA, saya sebut SMA ini. Itu ada teori bullying. Teori bullying itu anak melanggar satu tindakan, tapi sudah dicap, oh kamu ini tukang terlambat. Atau orang menulis sekali, tapi oh kamu ini pencuri. Di sosial kan itu nih. Maka ketika itu terjadi, wah saya nggak mencuri aja pencuri itu. Mencuri lagi aja lah. Jadi ini ceritanya tentang itu, tapi ternyata guru itu tidak memperhatikan alasannya apa. Ternyata alasannya ibunya sakit. Ketika ibunya sakit, tapi sebelumnya dia dihukum terlebih dahulu. Bahkan kemudian sempat dibully oleh teman-temannya. Karena akibat dia belajar dari kesulitan. Itu cerita tentang video ini. Karena videonya lama, waktunya nggak cukup. Nanti kalau penasaran, bisa link YouTube-nya saya share. Nah, kemudian ada pertanyaan ini, apakah makna disiplin? Nah, disiplin dalam video ini adalah tentang kepatuhan. Jadi anak disuruh patuh. Padahal disiplin dalam arti sesungguhnya nanti secara bahasa Latin disiplin itu artinya belajar untuk memposisikan diri menjadi lebih baik. Kemudian teori kontrol atau stimulus respon. Ini teori kontrol. Karena menginginkan bahwa anak ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ada kebajikan apa yang harusnya kita lakukan. Ya, misalkan empati, ya, terlambat ditanya dulu, bahkan dia bercerita tentang kejadian dan sebagainya, kan hanya empati gitu. Berikan apa pilihan dia terus nanti bertanggung jawab. Kemudian hukuman atau konsekuensi. Ini nanti kita akan bahas baik itu tentang hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu berarti tanpa diberitahu terlebih dahulu. Misalkan, gambarannya memakai sepatu putih ketika hari Senin. Ketika hukuman, maka sepatu copot sehari nggak pakai sepatu, keliling lapangan 5 kali. Itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, misalkan ada sistem poin sepatu putih, konsekuensinya nggak bagus. Apa konsekuensinya nanti harus membaca buku di perpustakaan, berapa buku dengan laporan-laporannya, itu baru konsekuensi. Ini nanti ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian posisi kontrol beberapa yang dilaksanakan di video ini dari cerita tadi itu penghukum. Jadi membuat anak ini dihakimi tanpa tahu apa alasan dibalik apa yang dilakukan. Mungkin saya pun kadang di rumah seperti itu dengan anak saya. Dan setelah melihat teori-teori ini ya coba saya praktekkan. Kalau tambah baik ya alhamdulillah. Kemudian ini secara teori ya itu tidak masalah. Ini seperti yang saya sampaikan bahwa disiplin itu intinya adalah berusaha untuk melakukan sesuatu. Kalau di Indonesia kan dapat kepatuhan, padahal sebenarnya adalah bagaimana
bagaimana seseorang itu bisa menggali potensinya untuk sebuah tujuan atau seperti apa yang dihargai. Maka ada kesepakatan atau keyakinan kelas itu kan bagian dari ini. Jadi ketika anak-anak membuat keyakinan kelas kan sudah yakin ya. Maksud yang diyakini dilanggar. Itu mungkin ada dorongan dalam diri kita untuk melakukan sebagaimana ya diharapkan. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu yang disampaikan. Dari saya dan Anda yang disampaikan. Ya ada aja. Kemudian ini ada tadi yang saya sampaikan tentang kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol seseorang. Yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Nah ini bisa kita lihat dari ilustrasi begini. Mungkin bisa dibuktikan. Jadi ketika kita punya rahasia, kemudian ada teman yang ingin tahu rahasia kita, kira-kira kita bagaimana? Kalau bisa bagaimana? Mempertahankan atau jodoh ini mempertahankan. Berarti kan yang bisa mengontrol diri kita jadi kita sendiri, bukan orang lain. Ketika itu sangat rahasia, kita mau dibully atau kita mau diperlakukan seperti apapun, tetap kita pertahankan, menjaga rahasia. Dan gambarannya seperti itu. Jadi kontrol itu ada dalam diri kita, sehingga ketika kita memaksakan kontrol pada orang lain, maka yang terjadi adalah rasa tidak nyaman. Kemudian ini Bapak Ibu bisa dibersani. Harapannya nanti kita ke sini. Mau tadi saya ada sebelum menyampaikan. Jadi harapannya nanti ada perubahan juga ke sini. Karena bagaimana kita memperlakukan menerapkan disiplin di kelas maupun mungkin di lingkungan rumah maupun di lingkungan keluarga kita. Jadi kalau di Indonesia kan bahwa kita bisa mengontrol yang dulu misalkan ya di kelas mungkin di PLTU, di TU kan bisa mengontrol karena dia punya menang. Tapi ternyata kalau dilihat dari teorinya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi, maka ketika dipaksa dikontrol maka akan ada ketidaknyamanan bahkan perlawanan untuk kira-kira dari ini manakah yang terbaik untuk mendidik disiplin menurut baik? Kira-kira ya stimulus respon atau teori kontrol? Kalau dari kontrol nanti ada pilihan-pilihan. Jadi kamu tuh kalau salah begini, kira-kira untuk mempertanggungjawabkannya itu kamu harus dikasih pilihan. Tapi kalau itu kosong, pokoknya ya ini. Kalau aturan itu ya gini. Padahal mungkin alasan kita mengapa itu beda-beda. Kemudian kalau yang sana metode menang kalah, pokoknya kita sebagai yang lebih berkuasa itu menang. Jadi yang dikontrol kita ya kalah. Tapi kalau ini win-win solution, metode menang-menang, jadi sama-sama mencari solusi yang terbaik dikasih pilihan. Jadi para coba kita ya stimulus respon untuk dari kontrol. Oke. Berarti sebenarnya sukses. Ini sudah lagi. Berarti pokoknya intinya bahwa yang terbaik yang dijadi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pemaksaan kurang bermanfaat untuk mengontrol, apalagi guru mengontrol murid sesuai dengan kehendak yang diharapkan. Jadi misalkan bahwa murid itu punya kemerdekaan, punya kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan kehendaknya. Kalau dipaksa begitu sesuai dengan keinginan guru maka tidak efektif. Ya sedikit Bapak Ibu, jadi untuk teori tadi bisa kita tingkatkan juga dengan bagaimana seorang guru atau kita sebagai orang tua selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya kalau guru di kelas dengan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu pada dasarnya adalah
bagian dari budaya positif yang isinya adalah kebajikan yang sifatnya universal. Kebajikan universal itu berarti sesuatu yang dianggap baik dan diakui tidak memandang ras, suku, agama. Pokoknya kalau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu pasti baik. Kalau bertanggung jawab itu pasti baik. Suku apapun, dalam budaya apapun. Kemudian konsekuen prinsip itu juga baik. Dan harapannya nanti untuk ibu di kurikulum baru nanti harapannya adalah menanamkan karakter yang bisa mewujudkan 6 dimensi pelajaran Pancasila. Ya sudah Bapak Ibu mulai selama 1 semester lebih sedikit. Kalau pengalaman kelas itu Anda gimana? Kira-kira sudah terwujudkah di semester 1? Lumayan berapa persen? 70? 100. Oke, berarti masih ada PR 30%. Dan ini tercermin dari kegiatan pembelajaran keseluruhan maupun proyek P5. Kalau kelas 10 sebenarnya senang kalau P5 gitu kan. Karena lebih bebas berekspresi. Betul ya. Berarti ini positifnya kurikulum baru. Kemudian saya sampaikan banyak tentang motivasi hubungan dan penghargaan dan diskusi di bagian 2. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Bapak Ibu, apakah hubungan dapat berdiskusikan? Dapat betul, Baris? Tidak, alasannya apa? Mereka kayak menyebarkan mereka tidak sungguh-sungguh dari apapun itu orang yang jadi disiplin malah kan kayak kece. Oke. Yang pertama baris bahwa hubungan dapat sebenarnya kurang tepat nih. Karena terkadang ketika anak dihukum justru malah dia lebih kadang lebih menyepelekan atau mungkin apalagi menyepelekan hukumannya terlalu ringan. Hukuman ringan gitu kan. Yang kedua mungkin ada dendam di antara kita. Yang tidak tersampaikan dalam itu, tapi mungkin lewat tindakan yang semakin nakal, misalkan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, Pak Nyoman, kalau menurut Lisa gimana? Bisa nggak? Saya, karena ini bagian dari konsekuensi. Nah, cuma nanti PR-nya konsekuensi ini harus dilibatkan kita juga. Jadi sama-sama tahu. Enggak satu tiga sekolah. Maka nanti setelah keyakinan kelas terbentuk, maka nanti ada keyakinan sekolah. Maka nanti peraturan sekolah dengan bisa akan ada perubahan dengan melibatkan aspek. Kemudian yang nomor 3 ini, saya kemarin tertarik yang nomor 3. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa? Bisa. Alasannya apa? Rasanya kalau harus sudah begitu nanti dapat sekian. Oh, gitu. Pengalaman sebagainya. Nomor 3, pengalaman positif ya. Memberikan penghargaan dalam meningkatkan motivasi anak. Mungkin ada pengalaman dari ibu yang lain atau mungkin Ananda. Kalau kamu dikasih penghargaan, kira-kira lebih termotivasi atau gimana? Semangat. Kalau nggak diberikan penghargaan? Oke. Sebagai pribadi ya, sebelum saya mempelajari teori tentang ini, saya menganggapnya juga sama. Nah, ketika kadang dengan anak saya PAS, kalau nilaimu bagus, kita berikan stick, baju, pensil dan sebagainya yang kecil-kecil. Kemudian kalau melakukan apa, rajin ngaji dikasih apa. Tapi setelah mempelajari ini, nanti sekarang banyak bisa praktek baiknya nih, karena antar anak bisa berbeda-beda. Nanti kalau menurut teorinya, pemberian penghargaan itu bagian dari motivasi eksternal dari luar. Jadi terkadang membuat kecanduan.
Dalam artian kalau anak tidak diberi penghargaan, maka tulis kamu mau melakukan penghargaan. Gambaran sederhananya, papan tulis kotor. Itu siapa yang mau membersihkan papan tulis dengan sukarela? Itu di sekolah lain, kan di sekolah kamu. Jauh semua. Gue sakit di situ barang, betul dengan penghargaan. Jadi intinya yang diharapkan kan ada intrinsik ya, boleh papan tulis kotor itu yo, saya harus bersihkan benar. Apalagi ada tiket. Dan kelas sekarang sudah nggak ada PCS, jadi harus aktif. Jadi harapannya. Tapi ini kasusnya beda-beda. Saya ada bicara dari teori yang dipelajari bahwa di beberapa penelitian pemberian penghargaan justru akan menurunkan motivasi dari apa ya namanya ya, kayak tadi bercanda di sini. Tapi ini kasih saya loh di sini. Nanti kalau Ramadan tetap dikasih penghargaan kita sama. Kemudian ada teori motivasi dan perilaku manusia. Jadi yang bersama materinya yaitu Ibu, jadi harapannya kita melakukan sebuah kebaikan disiplin itu bukan karena motivasi eksternal, pengen di alam, pengen bebas dari hukuman, tapi sebisa mungkin itu. Dan ini menjadi PR kita bersama, terutama saya sendiri. Jadi saya berusaha masuk kelas ini, bisa ya tepat waktu bukan karena Pak Kepala Sekolah tiap pagi pilih. Tapi saya biasanya masih eksternal, Pak Kepala Sekolah pilih, Pak Kepala kasihan. Ada, tapi harapannya nanti ada kontrol dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri. Bahwa ketika kita tepat itu ada rasa terpuaskan. Karena kita melakukan sebuah kewajiban yang sesuai dengan relnya. Jadi harapannya nanti arahnya ke sini, disiplin positif. Intinya dalam diri kita. Nah ini yang masih menjadi PR kita semuanya, termasuk saya yang paling meningkatkan. Kemudian ini tadi yang teorinya itu, teorinya yang teori dihukum oleh penghargaan itu. Kalau berdasarkan teorinya tadi bahwa penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi misalkan anak kecil usia 5 tahun bisa baca, dia dengan bisa baca saja sudah ada kebanggaan dalam dirinya. Maka ketika dia bisa baca aplikasi barang itu kemungkinan akan merusak kebahagiaan yang sudah dia nikmati dalam intrinsiknya. Mungkin ini penelitian yang bisa benar, bisa salah. Jadi monggo mungkin di refleksi masing-masing. Nah ini kalau ini dulu sudah bekerja karena gaji tidak akan kreatif. Nah ini saya karena gaji habis malah tambah kreatif. Jadi bagus juga. Kemudian coba Bapak Ibu bisa dikasih ke Bapak Ibu dulu atau mungkin ya Bapak Ibu di rumah dengan anak kita. Yang pertama kira-kira rumah atau konsekuensi dia. Yang pertama karena tidak ada kesepakatan langsung spontan kamu terlambat dan ini kan tidak ada urgensi yang membuat positif maka itu tidak apa-apa. Yang kedua ya. Dan kalau yang ketiga Bapak Ibu setelah 15 kali kalian sudah menggunakan masa ke sekolah. Ketiga, terus up. Kemudian kalau yang keempat menggantikan proses tugas. Dari sini. Kalau yang kelima, yang keenam.
sepatu seharian di sekolah, tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Karena spontan, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Intinya di situ. Dan kalau yang terakhir, ada pengecornya di sini. Karena kaitannya dengan maupun kecilkan. Jadi ibaratnya ketika dia terlambat mengirim lapangan basket 2 kali, itu bagian dari pembelajaran koma nasa. Tapi kalau mapel sejarah tampil lapangan 5 kali, nanti nggak ada sangkut pautnya dengan apa ini dan sebagainya. Ya. Mungkin 25 menit tadi Bapak Ibu setuju betul? 15 lebih 25 selesai ini. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya, insya Allah lebih cepat lebih baik. Ya, ini mungkin tadi ya perbedaan hukuman atau konsekuensi ya tadi sudah kita jawab bersama Bapak Ibu. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi untuk tahap awal mencapai disiplin positif, setidaknya ini dulu. Walaupun nanti ada tambahan yang lebih positif, yang namanya restitusi nanti di slide berikutnya. Nah, sebisa mungkin dengan konsep budaya positif di sekolah kita, apalagi sekolah ramah anak, itu kita menggunakan konsep-konsep seperti ini. Jadi konsep berupa paksaan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu secara spontan. Bajumu nggak dimasukkan, push up 15 kali, push up 20 kali, kita spontan, tidak ada kesepakatan. Itu bisa mungkin dilakukan, bahkan apalagi sampai ke fisik, nendang atau gampang atau apa. Karena itu tidak sesuai dengan konsep pendisiplinan secara positif. Yang ada mau justru jeda mungkin malah di belakang lain-lain itu, bahkan sampai di media sosial gitu. Karena saya pernah menemukan hal seperti itu. Kemudian bisa mendorong anak justru menyakiti dirinya sendiri ketika dia sudah sangat terpuruk gitu. Merasa bahwa hukumannya terlalu keras sehingga dia kan mental anak beda-beda nih. Ada yang mentalnya kuat, anak tegang apa? Nanti ada yang mentalnya ketika dia terbiasa dengan kasih saya berdaya merasa ngecek. Harapnya begitu saja. Kemudian harapannya kalau konsekuensi nanti sudah ada kesepakatan, kemudian mendorong anak menyusunkan diri. Oh, kalau saya hari ini pakai seperti ini kok juga ya, itu konsekuensinya apa? Misalkan kalau ada pakai sepatu hitam, konsekuensinya harus tadi membersihkan apa yang bermanfaat atau membaca buku berapa buku dan laporannya misalkan. Nah ini yang perlu coba. Mungkin ada yang disampaikan Ibu sampai di sini. Kemudian ini yang lebih baik Bapak Ibu. Jadi kesepakatan itu baik, tapi lebih baik jika ada restitusi. Jadi mereka yang melanggar itu nanti diharapkan ada pilihan-pilihan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya, kesalahannya. Nanti dipandu untuk itu. Nah, restitusi ini mengajarkan mereka untuk mencari solusi dari masalah yang mereka lakukan. Jadi nanti dikasih pendekatan, kemudian diberikan pilihan. Ketika kamu melakukan ini tuh pilihannya gini loh, kamu bisa menyelesaikannya dengan begini. Atau mereka secara inisiatif, oh saya harus begini Pak. Jadi mereka ada dorongan dalam diri mereka untuk menyelesaikan sesuai dengan keinginan mereka, tapi masalahnya bisa selesai dengan ini ada restitusi yang lebih baik tahapannya daripada tadi konsekuensi ini. Nah, ciri-ciri restitusi mungkin Bapak Ibu bisa dibiasai. Jadi harapannya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Dan sejarah banget belajar dari kesalahan masa lalu biar cepat move on.
kemudian memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak bermasalah dengan temannya, bukan semakin hubungannya semakin rumit, bahkan sampai saingbor, sampai apa namanya, kalau istilah Jawanya jodohan berhari-hari, jangan sampai nanti masalah bisa selesai dengan cepat, hubungan kembali baik. Kemudian ada tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut anak menuntut melihat diri kekurangannya di mana, kebutuhannya apa, kemudian ini jaga cara yang paling baik karena fokusnya pada solusi, bukan memaksa itu harus seperti yang dimaui. Gambarannya seperti ini, baik. Jadi harapannya nanti identitas sukses yang kita terapkan di SMA 1 ini setidaknya tahapannya ini dulu dan dikembangkan menjadi ini. Jadi sebisa mungkin mengurangi identitas gagal atau negatif berupa hubungan. Itu harapannya. Jadi bisa konsekuensi dulu, secara step by step bertahap, kemudian melakukan yang namanya restitusi. Ini memang memerlukan waktu dan kemauan bersama mencapai. Karena harapannya dengan budaya seperti ini anak bisa menjadi pribadi dengan karakter yang lebih mandiri, lebih peduli, empati dan sebagainya sesuai dengan keberhasilan yang bersama. Ini ada yang disampaikan, Ibu. Lanjut. Untuk biasa di Mantoro ini kata-kata mutiara, kata-kata hari ini ya, ini kata-katanya biasa di Mantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah atas dirinya sendiri. Artinya ada kesadaran dalam diri kita untuk semakin lebih baik. Ya, keyakinan kelas ini yang mungkin bisa dilakukan Bapak Ibu wali kelas atau mungkin Bapak Ibu ketika pembelajaran di kelas tentang keyakinan mata pelajaran tertentu. Ini bisa, ini masing-masing guru bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Atau mungkin JTU juga bisa membuat keyakinan sesama warga itu. Jadi keyakinan kelas itu seperti apa? Maka pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi intinya, kalau peraturan itu kan dibuat satu arah oleh pembuat kebijakan. Tapi kalau keyakinan itu melibatkan yang mau diatur. Jadi biar sama-sama maunya dibawa kemana kan dalam ini? Maunya komitmen bersama. Maka nanti setelah keyakinan kelas, sekolah pun akan mengucapkan keyakinan sekolah atau biasa nanti mungkin istilahnya kode etik dan sebagainya. Itu yang nanti akan dibuat oleh Salah 3 sebagai bagian dari sekolah ramah anak yang juga ingin mendeklarasikan sekolah damai. Ada programnya nih, sekolah damai dan sekolah ramah anak. Ini harapannya seperti ini. Nah, dan ada satu hal yang perlu dicermati di Bapak Ibu, sepeda motor sekarang sudah banyak sekali. Kelas 10 beberapa sudah membawa motor sendiri pada usianya belum 17 tahun. Nah, itu yang harus dilakukan pendekatan agar mereka itu secara intensif merasa bahwa kalau mereka bawa motor itu berbahaya karena belum usianya, selain membawai parkir. Karena memang belum saya dilakukan 17 tahun ke bawah itu secara psikologis belum siap. Anda bawa motor nggak? Gimana motornya? Kenapa bawa motor? Padahal kalau sesuai dengan keyakinan bersama dan aturan pemerintah tidak boleh membawa motor. Karena secara psikologis belum siap, dan itu bisa membahayakan diri dan orang lain. Termasuk bawa helm. Kenapa helm misalnya? Maka kadang helm itu karena ada polisi saja, bukan karena ingin aman, ingin melindungi diri dari orang lain dan sebagainya. Tapi ingin orang cepat polisi kan kadang. Ya ini sudah peraturan akan menjadi keyakinan, menjadi bentuk lingkungan positif dan bentuk budaya positif. Kita apa ya?
perlu diluruskan. Makanya terus kalau ada yang melanggar didiamkan, karena takut ada apa-apa dalam tegur. Jadi untuk keyakinan kelas intinya nanti Bapak Ibu misalkan kalau membuat keyakinan kelas, ini mungkin contoh-contohnya. Kalau yang sebelah sana mungkin tidak terlalu tepat untuk keyakinan kelas karena masih menggunakan kata-kata negatif. Jadi kan untuk membuat keyakinan kelas atau mungkin keyakinan kita di rumah masing-masing dengan anak kita itu diusahakan dengan menggunakan kata-kata yang positif. Kami berkeyakinan bersama untuk saling menghargai satu sama lain. Kami berkeyakinan bersama untuk menjaga kebersihan kelas. Kan biasanya kan kalau aku kan pakai negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata jangannya. Dalam keyakinan itu diusahakan dengan kata-kata yang positif. Ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas masing-masing. Dan ini lanjut awal ini nanti mungkin bisa secara detail disampaikan di kesempatan berikutnya. Intinya lagi dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang penting intinya terdengar, terlihat dan ada perilaku yang nyata yang bisa nanti diaplikasikan. Mungkin ini bisa Bapak Ibu resani sebentar tentang peraturan dan keyakinan kelas perbedaannya seperti apa. Jadi kalau peraturan terkadang masih menggunakan frase-frase kata yang negatif. Kalau yang keyakinan kelas ini sudah frase katanya yang digunakan positif. Karena biasanya kalau dari kata-kata yang positif itu lebih menyentuh. Tapi jangan merokok. Misalkan kemudian dibandingkan dengan sayangi kesehatanmu dan keluargamu, itu lebih menyentuh mana ya? Nah, jangan merokok kan harus mau dirokok aja ya, sudah dikasih penyakit-penyakitnya yang masuk ke merokok kan? Nggak ngaruh, itu kalimatnya ada dalam. Ini oleh itu perbedaannya nanti bisa dicermati lebih dalam kalau waktunya mungkin mudah. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas dan positif. Intinya murid maupun bapak ibu guru ataupun siapapun melakukan sesuatu pasti mereka menginginkan kebutuhan dasarnya tercukupi. Kalau kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, biasanya akan melakukan penyimpangan. Biasanya. Makanya harapannya ketika ada anak yang melakukan pelanggaran itu digali dulu karena biasanya ada kebutuhan dasar yang dia tidak terima. Misalkan kadang psikolog di kelas ada temannya bawa bekal, direbut. Nah itu bisa kebutuhannya bisa macam-macam, bisa ditelusuri. Satu, untuk bertahan hidup. Karena di rumah nggak disediakan sarapan, nggak dikasih uang saku, misalkan, kayaknya nggak ada di sekarang. Ya ada mungkin beberapa kasus. Atau kesenangan. Ini bodoh konsolnya tekan gemes itu seneng. Karena dia merasa diperhatikan. Bisa juga kan? Nah seperti anak kita, anak saya sama. Yang laki-laki. Jadi kalau di 2 Juni ini tekan nangis supaya dia puas. Nah, mungkin ada yang tidak senang dan kebutuhan lain yang dia tidak saya cukupi ke dia. Orang perhatian, sebenarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang ada orang yang berkeras, kadang merasa temennya nggak menjauhi, tapi dia kadang merasa dijauhi dari temennya. Sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar disiplin sekolah, sering bolos, sering nggak masuk sekolah. Nah itu kan ada kebutuhan yang dia tidak penuhi. Maka dalam mengatasi persoalan-persoalan seperti itu nanti di 3 restitusi yang terakhir bahasa kita itu ada kebutuhan yang harus digali. Apa sih kebutuhan anak melakukan ini atau mungkin bapak ibu dan sebagainya. Oke, terus
Materi berikutnya posisi kontrol, Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan. Posisi kontrol itu ada 5. Jadi nanti di YouTube ada, jadi Bapak Ibu pokoknya saya share, bisa dipensani. Posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum itu ya melanggar dihukum. Hukumannya ya sebentar. Membuat rasa bersalah itu seperti anak orang misalkan, kamu kok nggak kasihan sama saya? Ya peduli sedikit sama guru yang sudah masuk dengan tepat waktu. Itu bagian dari membuat rasa bersalah. Di anak seakan-akan merasa bahwa dia itu yang sudah apa namanya gitu, membuat orang lain kecewa. Kemudian ada posisi sebagai teman. Nah ini yang mungkin Bapak Ibu atau mungkin teman-teman yang sudah sering. Kalau ada anak melanggar, kok kamu melanggar itu dengan ekspresi ya kayak teman. Itu ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya ya mungkin juga ya, tapi kalau negatifnya mungkin jadi disepelekan. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau itu posisi kontrolnya, kamu melanggar konsekuensinya ini, itu sudah stepnya sudah bagus, tapi jangkal saja. Nah, yang diharapkan adalah posisi sebagai manajer, jadi memberikan pilihan-pilihan. Untuk misalkan anak terlambat, ditanya, besok apa yang akan kamu lakukan biar kamu terlambat? Dikasih pilihan-pilihan. Misalkan dalam upaya terus Bapak Ibu, misalkan ada pernyataan berikut, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol yang mana gitu? Lagi buat rasa bersalah, saya kecewa, itu lambat, aku dulu, misalkan. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, ekspresinya. Kedua, waktu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Dengan ini apa? Ekspresi ya. Yang kalau friendly dan strict gitu. Walaupun ini hanya teori sekali lagi Bapak Ibu, jadi ini pun praktek di lapangan juga bisa berbeda-beda ya. Ayolah, menurutnya terus. Tapi kalau istrinya beda kan juga beda. Terus yang ini mantau, karena ada konsekuensinya. Ini kalau yang ini biasanya tingkat SD, kalau yang udah melakukan hal yang baik, nggak sebentar, ketika sudah sama. Dan saya nggak pernah merasakan Bapak Ibu karena saya dulu aspirasi tidak pernah TK, langsung SD. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini memberikan pilihan agar anak punya solusi. Kira-kira apa? Kemudian yang lain, kamu dulu, selalu kurang dulu ya. Ini juga tidak menunggu. Jadi, fenomena seperti itu. Kemudian posisi kontrol ini Bapak Ibu tadi menghukum, membuat rasa bersalah, teman-teman manajer. Klasifikasinya seperti itu. Jadi sekarang nanti Bapak Ibu bisa praktik bikin kehidupan nyata. Harapannya ini nanti step by step teman-teman mantau. Ini yang harus dihindari ya. Sudah besar. Masih 5 menit Bapak Ibu sudah saya slide yang terakhir nih. Materi yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Materi terakhir nih. Kira-kira sebelum materi terakhir Bapak Ibu atau teman
sudah bisa atau Anda mau menyampaikan sesuatu? Dokter? Lanjut ini. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada videonya. Sekian waktu mungkin tidak cukupi. Nanti bisa dibersani di rumah pada waktu sekolah. Nanti intinya segitiga restitusi itu adalah bagian untuk mewujudkan disiplin positif. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak yang bersalah, walaupun kesalahan yang fatal maupun kesalahan yang kecil, itu bisa kita lakukan dengan menstabilkan identitas. Dalam artian tidak langsung justifikasi. Biar teror, kamu bermasalah. Tapi distabilkan dulu, biar kalau dalam bahasa Jawa mungkin artinya toxic, direct. Jangan buka selanjutnya. Misalkan, oh iya sama orang itu ya memang selalu gak bisa salah. Atau ya kamu bukan satu-satunya sih yang melakukan itu. Kemudian yang kedua nanti validasi kebutuhan. Jadi orang melakukan apapun itu, baik kita maupun murid kita maupun anak kita semua pasti ada alasannya. Dan alasannya pasti berkaitan dengan kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Maka kemudian divalidasi kebutuhan oleh beberapa pertanyaan yang bisa membantu. Kamu melakukan itu kan pasti ada alasannya. Itu apa sih membuat kamu itu usil banget kalau kamu ini. Kalau kamu ya bawa bekal, kamu ya bawa bekal, ya orang berbuka ya kamu selalu tidak masalah. Misalkan, jadi ini divalidasi kebutuhannya apa, kita tahu kebutuhannya apa, kita tanyakan keyakinan. Maka ini pentingnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Benar nggak apa yang kamu lakukan? Oh salah Pak, anak saya tidak menghormati dan menghargai teman. Jadi misalkan dengan menanyakan keyakinan ini, anak akan merasa saja bahwa apa yang saya lakukan adalah salah, sehingga nanti dia sadar bahwa dia akan berubah menjadi yang seperti apa. Tetapi Bapak Ibu dan ada bahwa praktek segitiga restitusi ini tergantung berat kecilnya masalahnya. Jadi nggak semua masalah diselesaikan dengan tahapan ini. Tapi kalau masalah yang kecil, ya mungkin bisa ditanyakan ini aja lah, keyakinan kelasnya aja. Misalkan habis istirahat, maksudnya terlambat, ya ditanyakan aja, kok kamu terlambat cuma? Kemudian terus besok kamu maunya gimana? Ya, nggak perlu sampai bisa berkali dari kelasnya. Oh bapak tuh dulu zaman sekolah ya sering terlambat. Nggak bisa sampai sini. Jadi ini diharapkan bapak ibu bisa praktik dalam kehidupan nyata sehingga nanti budaya positif SMA selanjutnya bisa muncul. Saya rasa cukup bapak ibu paparan saya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan bapak ibu dan mungkin bisa pertanyaan. Dan pertanyaannya mungkin belum bisa jawab 2 menit. Kira-kira kalau dinilai 1 sampai 10 kemauan baik sudah berapa nih? Kami dia sudah berapa? Oh sudah 4,5. Alhamdulillah. Bagaimana tidak? Bos berkisar di situ. Oke, alhamdulillah. Kalau kita belum ya? Oh ya, sudah pasang berarti ada PR 1,5 untuk tidak bertajam untuk gitu. Nah, terima kasih atas partisipasi dan waktunya Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan di siang hari ini. Harapan saya ya semoga apa yang saya paparkan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari apa yang saya paparkan karena kemampuan saya dan pengalaman saya sudah kurang untuk belajar lagi. Tapi harapan saya kita terbuka mindsetnya kemudian berubah diri untuk melakukan hal yang mungkin sekiranya bisa membuat budaya positif di SMA Negeri 1 Salatiga sekolah tercinta kita. Ini malah kebenaran seutuhnya yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya pribadi terima kasih atas partisipasinya. Semoga tidak ada nama Bapak Ibu dan anak bangsa Anda. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Bibin Sarwenda, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Salatiga. Saya adalah teman dari calon guru penggerak bernama Bapak Anna Nationo. Nah, melalui diseminasi yang telah dilakukan oleh Bapak Nationo, saya menjadi tahu bagaimana atau pengetahuan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan yang dibuat oleh peserta didik yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang bisa dijadikan aturan atau kesepakatan yang bisa dilakukan. Selain itu, saya juga menjadi tahu bagaimana posisi efektif membangun budaya positif di sekolah, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Tak hanya itu, ya, saya juga bisa tahu bagaimana penerapannya melalui segitiga restitusi dalam penanganan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kelas yang dialami oleh peserta didik. Harapan saya dengan adanya keyakinan, dengan adanya penanganan melalui segitiga restitusi, tidak ada lagi hukuman-hukuman atau berkurang ya hukuman-hukuman ataupun nilai negatif yang ada pada diri peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Sukmasari, salah satu peserta dari kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Salatiga dengan pembicara Bapak Anna Nationo SPD. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan terkait pemahaman saya mengenai bagaimana penerapan budaya positif itu di lingkungan sekolah. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi yang telah dilakukan, saya menjadi lebih paham terkait penerapan budaya positif itu di lingkungan sekolah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya penerapan budaya positif ini berisikan mengenai kebiasaan yang dimana kebiasaan tersebut dibentuk melalui kesepakatan bersama baik guru dengan murid untuk bisa dijalankan dalam waktu yang cukup lama. Nah, terkait dengan contoh dari penerapan budaya positif di sekolah ini, secara sederhana mungkin kita sudah sering lakukan, seperti halnya ketika kita membuat kesepakatan di kelas bersama para murid terkait dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama, terkait dengan hal-hal yang mungkin boleh dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, guru juga berusaha untuk menghindari adanya pemberian hukuman kepada para murid. Guru harus bisa melihat juga tentang teori kebutuhan murid itu seperti apa. Selain itu, juga dalam penerapan budaya positif ini, guru harus bisa menempatkan dirinya sebagai pemegang kontrol, sebagai manajer. Nah, di dalam upaya kita untuk bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita juga bisa menerapkan yang namanya teori segitiga restitusi, di mana dengan kita menerapkan adanya teori-teori yang ada di dalam lingkup segitiga restitusi tersebut, kita juga bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi terkait dengan murid-murid kita. Baiklah, demikian merupakan pemaparan video singkat dari saya terkait dengan pemahaman bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang semoga saja dalam praktiknya dapat dilaksanakan secara sebijaksana mungkin dan sebaik mungkin, terutama di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Salatiga. Saya rasa dengan adanya penerapan budaya positif yang sudah membudidaya di lingkungan sekolah kita, maka upaya kita untuk bisa menumbuhkan nilai-nilai karakter baik dalam diri anak didik kita bukan menjadi sesuatu hal yang sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan. Jadi marilah kita berupaya untuk bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita.
Demikian video dari saya, pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.